Kudus di tempat ini. Allahku, penolong hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hati ini. Allahku, penghibur hatiku. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Roh Kudus di tempat ini. Allahku, penolong hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hati ini. Allahku, penghibur hatiku. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Dan pulihkan hidupku. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Ku rasakan pertolongan-Mu Tuhan. Ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Yang mau memuji Tuhan lebih lagi bersama dengan saya katakan amin. Boleh dong berikan tepuk tangan di atas kepala kita.
Katakan, asik-asik, hey, asik-asik, hey. Bangunan di kepala kami. Asik saudara, asik-asik, hey, asik-asik, hey. Biarlah segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa ya. Bagi kita anak-anak Tuhan, setiap hari adalah hari yang luar biasa. Dan pastinya kita anak-anak Tuhan ingin terus memuji dan menyembah Tuhan, ingin terus dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan setiap waktu di dalam kehidupan kita. Sudah begitu banyak kebaikan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang kita anak-anaknya suka atau sering melupakan Tuhan, tetapi Tuhan kita tidak pernah sedetik pun melupakan kita anak-anaknya. Karena itu, mari ingat terus kebaikan Tuhan. Mari kita terus intim dengan Tuhan. Mari kita terus lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kuasa dan mujizat. Karena itu, di hari yang luar biasa ini, mari kita masuk lebih lagi dalam pujian dan penyembahan kita. Rasakan kehadiran Tuhan, rasakan jamahan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap pujian dan penyembahan yang saudara naikkan kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan menjamah hati kita, menjamah setiap hati saudara di dalam pujian dan penyembahan kita. Dan biar kiranya juga kita persiapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Haleluya. Amin. Ku berserah
Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan umatnya. Di hari Minggu yang berbahagia ini, dimanapun kita berada saat ini, saya percaya kehadiran Roh Kudus itu yang akan membawa terobosan bagi setiap kita. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau di minggu hari ini kami boleh bersama-sama berdoa, memuji, menyembah Tuhan, bahkan kami mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatan beribadah secara online ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, maupun kami semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami percaya waktu kami memutuskan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, maka hidup kami pasti berubah. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Hidup kami akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah waktu di mana kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kembali di hari Minggu ini kita boleh sama-sama beribadah secara online. Ya, saya percaya Roh Kudus hadir dimanapun kita berada, hadirat Tuhan ada dimanapun kita berada, dan di dalam hadirat Tuhan yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan jalan keluar mujizat Tuhan. Saya percaya akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Nah, saya juga ingin mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk mengikuti fellowship kami setiap hari, yaitu Senin sampai dengan Sabtu, mulai pukul 19.30 sampai dengan pukul 21, melalui channel Facebook Live Gereja Betani Indonesia Anointing of East, ataupun Facebook Live Andreas Kurniawan. Saya percaya setiap hari kita butuh bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, agar kita semakin dikuatkan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini, saya rindu untuk kita sama-sama melihat sebuah tayangan video berikut ini. Dan setelah itu nanti kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oh, yeah, ding. Do you want to go out in the bikes? Yeah. Holding on, Daisy. It's a bit bumpy here, Daisy. Oh, don't look down. To my baby's side. Gotta get me home. Satisfied. Cheers, Daisy. Do you want to go upside down? Can you see the fishes?
see your house from there. The best for getting you back. Have you had a good wee day out? Puji Tuhan, kita sudah sama-sama menyaksikan tayangan video singkat mengenai perjalanan dari seorang anak bersama dengan ayahnya mencapai puncak. Nah, saudari kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam video tadi, ya, meskipun jalan yang dilalui terkadang terjal, meskipun jalan yang dilalui terkadang sangat mengerikan, bukan? Tapi kita bisa lihat, ya memang ngeri-ngeri sedap. Tapi anak itu tampak begitu bersukacita dan berbahagia. Tidak ada ketakutan ataupun kekhawatiran sedikit pun. Ya, sekalipun kalau saudara lihat tadi, ya, bahkan harus melewati tebing yang terjal, kemudian bahkan jungkir balik, kemudian juga menyeberangi laut, ya. Tapi saudara lihat ada sukacita dan pada akhirnya sampai kepada puncak yang dituju. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mengapa anak itu bisa begitu bersukacita? Mengapa anak itu bisa begitu berbahagia? Saya percaya karena dia yakin dia berjalan bersama dengan ayah yang sangat mencintainya. Dia yakin akan kemampuan ayahnya menjaga hidupnya. Dia yakin bahwa ayahnya pasti sanggup untuk membawa mereka sampai kepada puncak, sampai kepada tujuan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, bukankah setiap hari kita itu melakukan perjalanan sebetulnya bersama dengan Bapa kita di sorga? Bapa yang mencintai, Bapa yang mengasihi saudara dan saya, yang sudah memilih saudara dan saya. Bahkan bukan hanya itu, dia menebus kita, dia mengasihi kita. Kita berjalan setiap hari, bukan? Menuju kepada rencana Tuhan, menuju kepada penggenapan setiap janji Tuhan. Masalahnya, bagaimana respon kita ketika kita berjalan bersama dengan Bapa kita tadi? Bagaimana respon kita tiap-tiap hari? Apakah kita bisa seperti yang digambarkan dalam tayangan video tadi? Ya. Ataukah sebaliknya, kita mengalami ketakutan, kecemasan, ya, apalagi kalau diajak melewati jalan-jalan yang mungkin terjal, ya. Mungkin kita melewati tebing yang begitu mengerikan, bahkan mungkin kita juga harus jungkir balik, saudara, ya. Bagaimana respon kita? Apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita menjadi marah, kecewa, ya. Terlebih lagi ketika kita diajak untuk menyeberangi lautan yang bergelora, yang bergelombang dengan begitu dahsyat. Apakah kita menjerit ketakutan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan bersama dengan Tuhan kita lewati tiap-tiap hari. Mari kita meyakini betul bahwa Dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia Bapa yang sanggup untuk menggenapi setiap janjinya dalam hidup kita. Dia Bapa yang bertanggung jawab atas anak-anaknya. Lah, kekasih-kekasih Kristus, kalau saya merenungkan perjalanan kehidupan itu sebetulnya kan proses panjang pembentukan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu menjadikan kita serupa, segambar dengan gambaran Kristus, mengalami keserupaan dengan Kristus, mencapai sasaran yang Tuhan tetapkan. Memang terkadang kita harus mengalami yang namanya ditempa, ya. Ditempa sakit nggak, saudara? Ya, saya melihat tentang pandai besi, ya, ketika dia membentuk, ya, besi yang tadinya bentuknya tidak beraturan itu, kemudian mulai ditempa, ya, dipanaskan, lalu kemudian ditempa, ya, diukul terus sampai besi itu terbentuk seperti yang direncanakan, sesuai dengan master plan, sesuai dengan desain yang dia miliki. Saudara, emas, ya, ketika dia mau memiliki nilai yang tinggi, mau tidak mau, dia harus dimurnikan, bukan? Sampai berapa persen? Ya, emas yang murni, dia akan terus dimurnikan, dia dibakar terus sampai kotoran-kotorannya semua hilang, ya. Dan pada akhirnya
tercapailah target itu, yaitu emas yang murni. Apa gambaran emas yang murni? Begini saudara, emas yang murni itu ketika yang memproses itu melihatnya, maka akan muncul wajah yang memproses itu pada emas yang murni tadi. Akan menampilkan wajah orang yang memproses tampak jelas ketika emas itu sudah murni. Bukankah seharusnya kita ini menjadi emas yang murni di hadapan Tuhan? Sehingga ketika Tuhan melihat kepada kita, ya, wajah Tuhan itu ada pada setiap kita. Pribadi Tuhan, karakter Tuhan ada pada setiap kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, proses panjang pembentukan yang kita alami, jujur saja tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari proses ini. Kalau saudara, ya, menjadi miliknya Tuhan, Tuhan pasti membentuk kita. Nah, ketika kita ada dalam proses panjang pembentukan ini, seharusnya ada 3 hal yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Katakan bersama saya, rendah hati. Nah, saya rindu kita membuka kebenaran firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Mari kita akan baca bersama-sama. Saudara ambil Alkitab saudara juga. Kita akan buka Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian: Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perjalanan panjang yang dialami oleh bangsa pilihan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun, kita sudah sama-sama baca tadi. Untuk apa? Merendahkan hatimu, kata firman Tuhan, dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Terkadang Tuhan memakai yang namanya padang gurun, saudara, untuk menjadi tempat yang sempurna untuk membentuk saudara dan saya. Sampai dari sana kemudian akan lahir pribadi-pribadi yang rendah hati. Apa sih yang disebut dengan rendah hati? Rendah hati adalah pribadi-pribadi yang berpegang 100% kepada perintah Tuhan. Berpegang sepenuhnya, berserah sepenuhnya kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang menjadi rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, memang kalau kita lihat perjalanan panjang yang dialami oleh bangsa Israel, tidak semua orang lulus ya. Karena apa? Nah, kita tahu sama-sama, dari sekian banyak orang yang terima janji Tuhan itu lalu kemudian keluar dari tanah Mesir, ternyata yang sungguh-sungguh masuk dalam penggenapan janji Tuhan itu cuma 2, yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ya, sedangkan yang lain adalah orang-orang Israel yang dilahirkan di padang gurun. Saudara lihat, ya, sebuah proses yang akhirnya menjadikan pribadi-pribadi yang rendah hati. Tuhan Yesus adalah teladan pribadi yang rendah hati. Ia 100% berpegang mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapanya di sorga. Waktu ia ada di Taman Getsemani, ia berdoa kepada Bapanya, bukan? Ya Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Namun janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. 3 kali Yesus menaikkan doa seperti itu. Dan setelah itu, dia ikuti prosesnya. Dia tahu kehendak Bapa. Dia harus melewati Via Dolorosa, jalan salib. Dia harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Dan Yesus menang. Yesus sukses luar biasa. Amin. Yesus merupakan teladan pribadi yang rendah hati. Karena itu kalau kita baca dalam Matius pasal 11,
ayat yang ke-29. Coba kita buka Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Ya, saudara yang bawa Alkitab, baca sama-sama. Dikatakan begini: "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Yesus adalah pribadi yang lemah lembut dan juga rendah hati. Karena itu Tuhan berkata begini, "Belajar padaku." Amin. Berapa banyak saudara yang mau ya menjadi pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati, mau belajar sama Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Belajarnya di mana? Dalam sekolah kehidupan tiap-tiap hari. Kita menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan disitulah Tuhan mendidik kita semua, membentuk saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Kekasih-kekasih Tuhan, orang yang rendah hati itu selalu rela untuk mengikuti seluruh kehendak Bapa. Ya, tidak ada keterpaksaan, ya rela. Ya, itulah ciri daripada orang yang rendah hati. Sebuah contoh lagi yang menarik yang ada di dalam Alkitab adalah tentang seorang janda yang miskin di Sarfat. Dan pada waktu itu Elia diperintahkan oleh Tuhan dari sungai Kerit untuk menuju ke Sarfat dan berjumpa dengan janda tersebut. Pada waktu Elia ketemu dengan janda tersebut, maka Elia meminta untuk dibuatkan sepotong roti bundar. Dan ini yang menarik saudara. Kita akan baca sama-sama 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Perhatikan ayat yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena ada seorang yang belajar untuk menjadi rendah hati. Siapa dia? Iya, perempuan atau janda yang miskin di Sarfat tadi. Ya, sekalipun dia dalam keadaan yang kesukaran juga, tapi lihat, ketika dia mendengar firman yang disampaikan oleh Nabi Elia, "Buatkanlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar." Lalu apa yang dilakukan? Perempuan itu melakukannya. Dan tepat seperti firman yang sudah disampaikan, maka tepung dan minyak itu tidak pernah habis sampai dengan masa Tuhan menurunkan hujan atas Israel. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita mengikuti kehendaknya 100%. Maka kita akan melihat ya, bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan yang tiada habis-habisnya. Mujizat demi mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan. Ketika kita mau menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara, orang yang rendah hati selalu mencari kehendak Tuhan. Orang yang rendah hati
selalu mau taat kepada Tuhan, dan dia sadar betul bahwa Tuhan sudah menyediakan baginya jalan yang terbaik, rencana yang terbaik bagi hidupnya. Itu yang pertama. Proses panjang pembentukan, proses perjalanan panjang bersama dengan Tuhan. Yang pertama akan menghasilkan pribadi yang rendah hati. Yang kedua akan menghasilkan pribadi yang menolak dosa, atau yang bertekad untuk hidup dalam kekudusan. Ya, saudara, iblis bisa saja melakukan yang namanya sabotase dalam proses pembentukan tadi, bukan? Ya, Alkitab sendiri tuliskan bahwa musuh di waktu malam itu menaburkan benih ilalang di antara benih-benih gandum. Dengan maksud apa? Untuk mengacaukan ketika terjadi panen, bukan? Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, tentu saja kita tidak bisa melarang iblis untuk mengganggu atau menggoda kita. Ya, itu sudah jobnya, itu sudah pekerjaannya, saudara. Ya, jangan disalahkan, itu bagian yang dia harus lakukan, kan? Nah, Adam dan Hawa digoda oleh iblis, Yusuf digoda oleh iblis, Tuhan Yesus pun ya dalam pencobaan di padang gurun digoda oleh si iblis. Siapapun digoda oleh iblis. Nah, tapi saudara dikasih oleh Tuhan, perjalanan bersama dengan Tuhan, proses pembentukan bersama dengan Tuhan akan menghasilkan pribadi-pribadi yang mau menolak dosa, yang mau hidup dalam kekudusan. Sebagai contoh, kita buka saja di dalam Kejadian 39. Kita akan baca di sana, saudara, ketika Yusuf ya digoda. Kita sudah tahu kisahnya. Ketika Yusuf ini berada di rumah Potifar, dia dipercaya oleh tuannya itu untuk menjadi kepala atas seluruh rumah tangganya. Dia yang mengatur segalanya. Tapi istri daripada Potifar selalu mengganggu, menggoda Yusuf. Untuk apa? Untuk hidup dalam perzinahan bersama dengan dia. Ya, sampai peristiwa ini terjadi. Kejadian 39 ayat yang ke-11. Coba kita buka sama-sama. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-11. Dikatakan begini. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaan. Garis bawahi, memang Yusuf ini seorang pekerja, orang yang bertanggung jawab. Jadi dia masuk untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Luar biasa, ya. Ini sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, di mana seorang yang bolak-balik terus-menerus ingin dijatuhkan, ya, digoda terus-menerus, ya, bukan satu kali, dua kali, berulang-ulang kali. Dan kalau saudara perhatikan dalam pembacaan tadi, kesempatannya ada loh. Bukan nggak ada kesempatan. Dikatakan rumah itu juga dalam keadaan yang kosong karena seisinya rumah itu pada pergi semua. Artinya hanya tinggal istri Potifar dan Yusuf. Kesempatannya ada. Dan digoda pula. Tapi lihat, seorang yang mengalami proses pembentukan bersama dengan Tuhan, ya, dia menolak dosa. Alkitab menuliskan dia lari keluar. Dahsyat, saudara. Ya, disitulah perkenanan Tuhan turun atas Yusuf semakin hebat dan semakin hebat lagi. Makanya Yusuf terus dibawa oleh Tuhan naik. Karena apa? Karena melalui proses pembentukan terlahir pribadi yang menolak akan dosa. Ya, tadi digambarkan ya, dia lari keluar. Seharusnya kita nih sebagai anak-anak Tuhan kan harusnya demikian. Ya, ketika kita ditawarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, harusnya tidak usah berpikir panjang lagi, kita harus melarikan diri dari sana. Amin. Ya. Berapa banyak di antara saudara yang
juga sepakat engkau menolak dosa dan mau hidup dalam kekudusan, boleh angkat tangan saudara. Amin. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dosa itu yang membuat hubungan antara manusia dengan Tuhan itu bermasalah. Ya, karena itu sejak kita ditebus oleh darah Yesus, kita menjadi miliknya. Seharusnya kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan, kita hidup menyenangkan akan hati Tuhan. Dan terakhir, yang ketiga, proses panjang pembentukan kehidupan kita seharusnya melahirkan pribadi-pribadi yang dapat mengampuni. Kekasih-kekasih Tuhan, mengampuni adalah teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, tanpa pengampunan tidak ada seorang pun yang selamat. Kalau saudara dan saya hari ini boleh menjadi anak-anaknya Tuhan, menjadi miliknya Tuhan, itu karena Tuhan rela mengampuni saudara dan saya. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, biarlah kita juga belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang dapat mengampuni. Yusuf, dia juga contoh yang menarik, contoh yang baik sekali mengenai hal mengampuni. Waktu dia disakiti oleh kakak-kakaknya, dia dilemparkan ke dalam sumur. Dia mengalami pengalaman sumur, pengalaman yang menyakitkan, yang pahit, saudara. Ya, dia dijatuhkan bukan oleh orang lain, dia dijatuhkan oleh kakak kandungnya sendiri. Bukan hanya itu, dia kemudian dijual. Ya, kakak-kakaknya cari untung dari kehidupannya, dan dia harus dijual jadi budak sampai di Mesir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu ketika dia menjadi pemimpin di negeri Mesir. Dia menjadi wakil daripada Firaun. Dan tiba saatnya kakak-kakaknya ini datang meminta pertolongan kepada dia. Dia tahu ya, kakak-kakaknya sangat bergantung kepadanya saat itu. Tapi lihat, apakah Yusuf menyimpan dendam? Apakah Yusuf kemudian mencelakakan mereka? Ternyata tidak, saudara. Ada hal yang sangat luar biasa di sini. Coba kita buka dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Dikatakan demikian, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kekasih-kekasih Tuhan, dahsyat. Dia sadar, dia tahu memang mereka ini sudah mereka-rekakan yang jahat. Tapi dia tahu di balik itu semua ada rencana Tuhan yang dahsyat. Rencana Tuhan yang akhirnya digenapi. Untuk apa? Memelihara satu bangsa yang besar. Dan Yusuf di sini sama sekali tidak menyimpan sakit hati, dendam dan lain sebagainya. Dia bahkan memberkati mereka. Dia berkata, aku yang akan tanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Aku tanggung. Hebat bukan? Mengampuni itu bukan hanya di bibir saja. Mengampuni lahir dari hati. Yes, keluar dalam bentuk ucapan dan tindakan. Jadi bukan sekedar action, bukan sekedar ya tindakan basa-basi yang berkata ya aku mengampuni, tapi setelah itu no action. Tidak, orang yang berkata aku mengampuni ya, setelah itu ada satu action, ada satu aksi yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan, yaitu apa? Memberkati. Amin. Ya. Bahkan firman Tuhan berkata kan, berkatilah orang yang menganiaya kamu,
berkatilah musuhmu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Seperti itu, saudara. Ya, Yusuf kita lihat di sini. Dia menjadi pribadi yang dapat mengampuni. Tuhan Yesus, dia juga teladan yang luar biasa. Amin. Dan orang-orang yang mau mengikut Yesus, dia harusnya sudah sampai dalam tahap ini, saudara, berani untuk menyangkal dirinya dan memikul salib. Amin. Orang percaya yang mengasihi Tuhan, harusnya dia hidup dengan menyangkal diri dan memikul salib. Apa itu menyangkal diri? Artinya tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, tidak lagi mengutamakan perasaannya sendiri, tapi dia mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan atau menjadi kehendak Bapa di surga. Orang-orang yang rela menyangkal dirinya dan memikul salib, merekalah umat Tuhan yang akan dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Jangan lupa, saudara dan saya, kita kemanapun pergi, kita membawa mereknya Tuhan. Kita membawa mereknya Tuhan Yesus. Sehingga seharusnya ketika orang berjumpa dengan kita, orang melihat ada karakter Yesus di dalam setiap kita. Kitalah yang menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kekasih-kekasih Kristus, Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan belum selesai dengan saudara dan saya. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan dalam proses panjang pembentukan hidup kita. Tiap-tiap hari Tuhan membentuk saudara dan saya. Pertanyaannya, maukah kita dibentuk oleh Tuhan? Maukah kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan? Saya percaya ketika kita mau, maka proses itu menjadi begitu cepat dalam hidup kita, dan kita akan keluar menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang rendah hati, yang menolak dosa, dan yang dapat mengampuni. Berapa banyak di antara saudara yang setelah kau mendengarkan firman Tuhan ini, engkau berkata, Tuhan, aku mau. Aku adalah milikmu. Aku adalah anak. Jadilah padaku seturut dengan kehendak. Mari bentuk aku, Tuhan. Jadikan aku pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Berapa banyak di antara saudara mau meresponi firman Tuhan ini? Mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Proses panjang perjalanan hidup kami sebenarnya adalah proses pembentukan hidup kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, proses ini dapat kami lewati, proses ini dapat kami jalani, dan pada akhirnya melahirkan pribadi-pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Pribadi-pribadi yang menolak dosa, yang mau hidup kudus di hadapan Tuhan, dan pribadi yang dapat mengampuni. Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu, Tuhan. Ampunilah kami, Tuhan, kalau di waktu-waktu yang lalu, seringkali dalam proses pembentukan, kami bersungut-sungut, kami tidak mengerti, bahkan terkadang kami menolak, kadang kami menjadi kecewa dan marah. Tapi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami tahu Tuhan belum selesai dengan kami. Tuhan masih memberi kami kesempatan. Kami mau, Tuhan, meresponi firman-Mu. Kami mau berubah. Kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, pegang tangan kami. Jangan pernah lepaskan kami. Tuhan Yesus, tolong setiap kami. Roh Kudus, mampukan setiap kami, sehingga kami boleh mencapai sasaran yang Tuhan tetapkan bagi setiap kami. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini. Engkau sudah hadir dan memberkati setiap kami, Tuhan. Terima kasih. Tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia.
biarlah Tuhan belas kasihan-Mu, anugerah-Mu juga tercurah atas bangsa ini. Kami rindukan Tuhan, bangsa ini boleh keluar dari krisis, bangsa ini boleh keluar dari wabah yang hari-hari ini sedang ada di tengah-tengah bangsa ini. Dan terlebih lagi, biarlah bangsa ini boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berkati para pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan, Indonesia ada di hatinya Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Lalu Pak, kami berdoa buat gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit seperti ini, biarlah gereja-gereja-Mu boleh terus berfungsi, boleh terus melakukan tugas pelayanannya. Engkau yang memperlengkapi, Engkau yang menopang, Engkau yang menolong setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah seluruh anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, semua yang mengikuti ibadah online ini. Biarlah Tuhan, hari ini Tuhan, Engkau yang membuat hidup kami boleh mengalami kelepasan, Engkau boleh memberikan kesembuhan atas setiap kami. Bahkan Tuhan yang membutuhkan mujizat pertolongan Tuhan, mendapatkan mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita sudah dengar firman. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang rendah hati, yang menolak dosa, pribadi-pribadi yang dapat mengampuni. Jalanilah proses panjang pembentukan bersama dengan Tuhan dengan hati penuh sukacita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Kami berkumpul bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia hirangkanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih,
kebaikan Tuhan. Kami berkumpul bersuka cita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersuka cita sebab kebaikan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia hirangkanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia hirangkanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan.